Materi kuliah Hukum Tata Negara. Topik ke-10 dari 75 topik. Teori Konstitusi. Bagian pertama. Dalam pengkajian mengenai hukum tata negara, atau HTN, pembahasan mengenai konstitusi merupakan hal yang mendasar. Jimli Asidiki mengemukakan bahwa dalam pengertian hukum tata negara, atau HTN, harus dimasukkan pula faktor konstitusi sebagai objek kajian yang pokok, baik dalam arti material, formal, administratif maupun tekstual merupakan pusat perhatian yang sangat penting dari ilmu HTN. Konstitusi merupakan objek kajian yang pokok dalam HTN, sehingga pemahaman mengenai teori konstitusi dan undang-undang dasar yang berlaku pada sebuah negara merupakan hal yang penting dalam mempelajari HTN. Teori konstitusi merupakan hal yang harus dipahami tidak saja dalam rangka memahami mengenai pengaturan organisasi negara, akan tetapi terutama dalam rangka memahami perlindungan hak-hak asasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi, atau hak konstitusional. Konstitusi merupakan kontrak sosial antara negara dan warga negara. Dalam perspektif Rousseau, rakyat sebagai satu kesatuan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut Rousseau, perjanjian yang membuat rakyat tunduk pada pemimpinnya sama sekali bukan merupakan kontrak, karena rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pemerintahlah yang harus dikorbankan untuk rakyat dan bukan rakyat yang dikorbankan untuk pemerintah. Konstitusi sebagai peraturan yang tertinggi dalam sebuah negara harus mengatur hal-hal mendasar dalam hubungan hukum dari berbagai subjek hukum yang ada dalam sebuah negara. Pada dasarnya, asal-usul dan perkembangan negara konstitusional dapat ditelusuri sejak masa Yunani. Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politika, membandingkan 158 konstitusi dari negara-negara Yunani. Mempelajari sejarah perkembangan konstitusi merupakan sebuah hal yang penting untuk perkembangan gagasan konstitusionalisme, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Bryce, yaitu, setiap penciptaan pola baru pemerintahan merupakan suatu tambahan berharga bagi sumber daya politik umat manusia, yang mewakili penyelidikan yang cermat tentang pengalaman konstitusional di masa lalu dan menghasilkan suatu eksperimen yang penuh pelajaran di masa depan. Setiap konstitusi pada masing-masing negara memiliki kekhasan, termasuk di dalamnya kekhasan dalam hal menentukan sifat konstitusi, dan materi muatan yang akan diatur dalam Undang-Undang Dasar, sebagai hukum formal tertinggi sebuah negara. Sejarah terbentuknya sebuah negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara merupakan faktor utama yang mempengaruhi materi muatan konstitusi yang berlaku dalam sebuah negara. Dalam perkembangannya, materi muatan konstitusi tidak hanya mengatur mengenai organisasi negara dan jaminan hak konstitusional, akan tetapi juga mengatur hal-hal yang lebih luas, bahkan mengatur hal yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia, seperti kelestarian lingkungan hidup, atau Green Constitution. Walaupun dalam praktiknya terdapat negara yang menjadikan konstitusinya tidak terkodifikasi dalam sebuah naskah khusus atau tersendiri seperti negara Inggris dan Kanada, akan tetapi secara umum, konstitusi berbagai negara dikodifikasi secara khusus dalam sebuah naskah tertulis yang dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar, atau Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar dari berbagai negara tersebut terlihat adanya kesamaan, yaitu mengatur pedoman dan kehidupan bernegara yang mendasar, yang dikenal dengan nomenklatur materi muatan Undang-Undang Dasar. Materi muatan Undang-Undang Dasar merupakan hal yang harus diatur dalam Undang-Undang Dasar. Walaupun bervariasi, akan tetapi terdapat materi muatan minimal dari berbagai Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Hanya beberapa negara yang masih menggunakan Undang-Undang Dasar yang dibentuk sebelum atau pada masa Perang Dunia II. Walaupun negara-negara tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar yang dibentuk sebelum atau pada masa Perang Dunia II, akan tetapi sebagian besar Undang-Undang Dasar telah mengalami perubahan, kecuali The Constitution of Japan 1947. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia melakukan penggantian atau perubahan Undang-Undang Dasarnya, dan hal tersebut terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jaminan konstitusional warga negara dan pemberian hak pada daerah atau negara bagian. Perubahan dan penggantian Undang-Undang Dasar juga terjadi di Indonesia. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah mengalami 3 kali penggantian Undang-Undang Dasar dan 1 kali perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 digantikan dengan Konstitusi RIS, kemudian Undang-Undang Dasar sementara RI dan diganti kembali dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap, yaitu perubahan pertama hingga perubahan keempat, atau 1999, 2000, 2001, dan 2002.
Penggantian dan perubahan tersebut tentu saja memiliki alasannya masing-masing, baik secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hal tersebut menjadi penting untuk lebih memahami original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar, atau Founding Fathers, agar Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum formal tertinggi dalam negara Indonesia, dapat dilaksanakan dan diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian konstitusi. Jimli Asidiki mengemukakan bahwa istilah konstitusi pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Latin, constitutio, yang berkaitan dengan kata jus atau ins yang berarti hukum atau prinsip. Selain istilah konstitusi, terdapat pula istilah grondwet atau undang-undang dasar dalam bahasa Belanda. Grondwet atau undang-undang dasar menurut Wiryono Projodikoro memiliki arti suatu undang-undang yang menjadi dasar atau ground dari segala hukum. Istilah konstitusi dan undang-undang dasar ditemui dalam berbagai bahasa, yaitu 1. Verfassung, atau konstitusi, dan Grundgesetz, atau undang-undang dasar, dalam bahasa Jerman. 2. Droit constitutionnelle, atau konstitusi, dan Loi constitutionnelle, atau undang-undang dasar, dalam bahasa Prancis. 3. Konstituti, atau konstitusi, dan Grondwet dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris dan Amerika, tidak tersedia kata yang tepat untuk menggambarkan perbedaan antara konstitusi dan undang-undang dasar sebagaimana perbedaan antara kedua pengertian ini dalam bahasa Jerman, Prancis, dan Belanda. Hal tersebut dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh KCWR bahwa Constitution memiliki dua pengertian yaitu, pertama, digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan, tempat peraturan-peraturan tersebut sebagian bersifat legal dan sebagian lagi non-legal atau ekstralegal berupa kebiasaan, konvensi. Pengertian kedua lebih sempit, yaitu hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud dalam satu atau beberapa dokumen yang terkait secara erat. Djoko Sutono membagi pengertian konstitusi ke dalam konstituti in materiale zin, konstituti in formel zin, dan geschreven konstituti. Konstituti in materiale zin adalah konstitusi yang dikualifikasikan karena isinya yang memuat dasar dari struktur dan fungsi negara. Konstituti in formel zin adalah konstitusi yang dikualifikasikan karena pembuatnya. Geschreven konstituti adalah konstitusi yang dituliskan, yaitu Undang-Undang Dasar atau Grondwet. Dari pengertian yang dikemukakan tersebut, terlihat bahwa konstitusi lebih luas pengertiannya dibandingkan Undang-Undang Dasar. Selain Djoko Sutono, pakar lainnya yang berpendapat konstitusi lebih luas dibandingkan Undang-Undang Dasar. 1. Menurut Sri Sumantri, dalam pada itu, apabila diteliti terbentuknya negara Republik Indonesia pada khususnya dan negara-negara lain pada umumnya maka sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat di dalamnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal. 2. Menurut Jimli Asidiki, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris biasa disebut sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis. Oleh sebab itu, di samping karena adanya negara yang dikenal sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam praktik penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar, dan tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti yang luas. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma-norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar atau droit konstitusional suatu negara. 3. Menurut L.J. van Apeldoorn, Undang-Undang Dasar bisa juga dinamakan konstitusi. Akan tetapi sesungguhnya hendaknya orang membedakan antara Undang-Undang Dasar dan konstitusi. Konstitusi adalah aturan pemerintahan negara. Aturan-aturan ini bisa seluruhnya dibuat sebagai hukum tertulis atau dalam bentuk undang-undang biasa atau juga dalam undang-undang dari orde yang lebih tinggi dari kebiasaan. Hanya dalam hal terakhir ini orang berkata sekarang tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar atau konstitusi formil ini, sebagai kita ketahui, adalah produk zaman baru. Bermunculannya dalam kehidupan ilmu hukum tata negara terjadi pada akhir abad ke-18. Konstitusi dalam arti material, suatu aturan organisasi ketatanegaraan,
Tentu saja telah ada sebelum itu tetapi umumnya dalam bentuk hukum tidak tertulis. Sedangkan pakar yang menyatakan konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar, antara lain adalah 1. Mer. J. H. P. Freud, Undang-Undang Dasar juga bisa dikatakan konstitusi. Sesungguhnya, konstitusi mempunyai arti material dan formal. Konstitusi yang material adalah suatu aturan ketatanegaraan. Dalam arti yang demikian konstitusi sama artinya dengan hukum tata negara. Oleh karena itulah hukum ini juga bisa dinyatakan sebagai hukum konstitusional. Tentu saja tiap negara mempunyai sebuah konstitusi material. Hal ini tidak berarti selalu ditentukan oleh undang-undang, tetapi ia bisa juga dibentuk oleh adat dan kebiasaan. Konstitusi Inggris misalnya sebagian besar bertumpu kepada kebiasaan ketatanegaraan. Konstitusi yang formal adalah suatu akta ketatanegaraan yang menentukan dasar-dasar ketatanegaraan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan undang-undang biasa, misalnya Konstitusi untuk Kerajaan Holland tahun 1806 atau dengan Undang-Undang Dasar yang perubahan-perubahannya dengan syarat-syarat yang keras dibandingkan dengan undang-undang biasa. Undang-Undang Dasar tahun 1814 maksudnya Grondwet Nederland, MTM, adalah konstitusi formal, tetapi bukanlah konstitusi dalam arti material sepenuh-penuhnya, ia hanya mengatur pokok-pokok ketatanegaraan saja. 2. Lord Bryce, C.F. Strong dengan mengutip pendapat dari Lord Bryce, mengemukakan definisi konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisasi dengan dan melalui hukum, di mana hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. Negara konstitusional, oleh C.F. Strong didefinisikan sebagai negara yang memiliki kekuasaan-kekuasaan untuk memerintah, hak-hak pihak yang diperintah, atau rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Djoko Sutono berpendapat bahwa kesalahpahaman modern ialah tidak membedakan konstitusi formal dan Grondwet. Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim menjelaskan bahwa penyamaan pengertian konstitusi dan undang-undang dasar terjadi disebabkan pengaruh paham kodifikasi, yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum, dan akhirnya karena setiap peraturan hukum karena pentingnya harus ditulis, sehingga konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Penyamaan pengertian konstitusi dan undang-undang dasar telah dimulai sejak Oliver Cromwell, atau Lord Protector Republik Inggris, tahun 1649 sampai tahun 1660, yang menamakan Undang-Undang Dasar sebagai Instrument of Government, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan disinilah timbul identifikasi dari pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Pengertian konstitusi Cromwell itu kemudian dioper oleh Amerika Serikat, 1787, dan kemudian oleh Lafayette dimasukkan ke Prancis, 1789. Itulah topik ke-10 materi kuliah Hukum Tata Negara untuk membantu pemahaman mahasiswa Indonesia dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.